Menjauh dulu Ya, dari petok-petok, kehidupan, ada Bang. kepetok. Kali. Lagi dulu kan? Iya. Mesin Petek, soalnya petok, detok, detok. nanti lagi lah. Soalnya dekat mesin nih bang, nanti lagi lah. Enggak apa-apa kalau Keluar, masih bisa di mute. Kalau masih bisa di mute habis ngomong itu enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai ngomong di mute lagi gitu, Bang Nicholas. Biar dapat pelajaran pagi-pagi gitu sudah. Terima kasih. Ya, silakan di mute aja dulu. Atau ada yang mau ditanyakan soal tema gitu. Saya cuma soal tema ini ya. Yesus Kristus palsu, itu pertanyaan kalian kan? Jadi aku menjawab enggak palsu. Aja pertanyaan saya. Oke. Ya udah dijelaskan Memang Bang ya. kami enggak Palsu itu palsu. kayak mana ya? Iya, dijelaskan ya. Silakan di mute supaya dapat pelajaran. Ini sekolah Jumat ini gratis, Bang. Silakan gitu ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka Bani Israel, bukan Kristen ya, Kristen kan muncul belakangan. Mereka Bani Israel tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan juga tidak menyalibkan, melainkan bagi mereka diserupakan oleh Allah. Nah, ternyata di dalam Bible juga menyatakan hal yang sama. Apa itu? Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Artinya memang ada penyerupaan wajah. Dan ternyata Markus mengakui itu. Bahkan kalau kita melihat nih secara signifikan, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nah tuh, poinnya itu di situ. Telah dijadikan menjadi Kristus. Padahal kalau anak Maria itu Kristus dari sejak lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia sejak lahir sudah Kristus. Tapi yang disalibkan ini baru menjadi Kristus telah disalibkan. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Jadi baru jadi Kristus setelah dia disalib. Begitu juga kata Paulus. Paulus mengatakan di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Kristus bagimu. Untuk menjadi Tuhan bagimu. Jadi beliau ini adalah oknum yang berbeda dengan Kristus yang lahir sejak lahir dia sudah mendapat gelar Kristus atau orang yang diurapi. Jadi yang disembah oleh Kristen jelas itu adalah Yesus palsu. Demikian. Silakan Bang Nicholas ditanggapin lagi. Bang Nicholas. Bang Nicholas, mute-nya dibuka Bang Nicholas. Oke. Menarik juga ini. Serangkan hukum Taurat itu kan, saya kasih hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Kami di akhir zaman ini, Yesus itu Allah itu turun ke dalam dunia itu sebagai wujud anaknya ya. Jadi datang ke dunia itu keluar dari Allah, itu adalah firman Allah untuk datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Firman itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kalau masalah Petrus itu lain. Mungkin dia ada karena Tuhan ini banyak Tuhan di dunia ini, atau nggak tahu lah Kristus dari mana dia sampaikan. Tapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau Yesus itu sendiri. Nggak tahu kalau dia firmankan sama siapa. Tuh, nggak tahu kalau masalah Yesus nanti selesai penyaliban baru jadi Kristus. Coba baca perikopnya dari awal supaya lebih paham. Kalau cuma satu ayat begitu kan mungkin kami nggak terlalu paham ya.
ada jalan ceritanya nanti dari awal sampai akhir itu jelas. Kalau cuma satu ayat begitu kurang jelas dia. Mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Ini menarik ketika ada permintaan untuk kita baca satu perikop. Saya melihat, saudara, kalau kita melihat dari satu perikop ini, itu justru sangat jauh berbeda dari konsep yang ditanamkan, yang ditancapkan kemudian oleh bapak-bapak gereja awal mula sampai detik ini terkait dengan Yesus itu. Kenapa? Ini berbicara mengenai khotbah Petrus. Kalau kita mulai dari data nomor 22 dari Kisah Para Rasul ini, saya rasa kalau orang Kristen menggunakan akal menelaah Kisah Para Rasul ini, mereka akan meninggalkan gereja. Kenapa? Coba saya baca ya. Hai orang-orang Israel. Jadi lagi-lagi yang diseru orang Israel. Roma pendiri agama Kristen gak diseru. Karena memang bukan bagian daripada misi dakwah penginjilan Yesus. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Jadi ini sudah berbicara oknum lain. Kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah kemudian membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Ini masih kata Daud. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Jadi tadi tuh Daud yang diceritakan akan dibangkitkan kemudian oleh Tuhan ketika kemudian Daud mengalami keterpurukan. Maka Petrus menjelaskan, saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati, ia telah dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi. Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya, tubuhnya, jasadnya tidak akan mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh jelas tuh. Jadi Daud sendiri berkhotbah, ada keturunannya yang kemudian jasadnya tidak mengalami maut, dia tidak tinggal di dunia orang mati, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Itu Yesus yang pertama. Yesus yang kedua mengalami maut, tinggal di dunia orang mati, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Ini jelas ini, Bung. Daudnya menubuatkan akan adanya keturunannya yang tidak ditinggal di kubur dan
jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan jelas ada Kristus yang mati, ditinggalkan di kubur, kemudian pada hari ketiga dia keluar dari kubur. Itu adalah Yesus yang berbeda. Maka Petrus mengatakan, Yesus inilah, dikatakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti ini orang baru dibuat jadi Kristus. Sedangkan anak Maria sejak lahir sudah dibuat jadi Kristus. Ini dua Kristus yang berbeda. Silakan. Silakan Bang Nikolas. Oke, mantap ya. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi, segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus ya. Dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan juga secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Karena itu, Yohanes datang bersaksi untuk memberi kesaksian tentang Dia. Inilah Dia yang kumaksud. Ketika aku berkata kepadanya, kemudian daripadaku akan datang Ia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pernah melihat Allah. Nah, ini Allah tidak pernah kelihatan. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus, Dialah yang menyatakannya. Jadi Allah kami itu ada yang menyatakan, yaitu Yesus. Yesus diutus sebagai ini, sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Allah turun ke dalam dunia itu melalui Yesus, melalui roh, dan menyatu dalam benih telur Ibu Maria, si Maria itu sendiri, sehingga melahirkan Yesus. Itulah menjadi anak-anak Allah. Ya, kemungkinan itu saja. Ya, baik. Jadi Anda salah kutip dalil. Ketika saudara mengambil Yohanes 1, itu tidak ada sedikit pun, setitik pun yang bisa Anda jadikan sebagai sandaran untuk membenarkan agama Kristen, menyembah Kristus. Nggak ada. Yohanes 1 itu justru menekankan Yesus itu adalah Rasul, utusan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya. Anak itu hamba. Anak itu hamba, abdi. Tetapi anak yang di pangkuannya lah yang mengeksegesis, dalam bahasa Yunani exegomai. Jadi maksudnya tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Namun tidak usah khawatir tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus sebagai duta, sebagai wakil, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai anak yang akan menjelaskan Bapa itu kayak mana.
Yesus yang menjelaskan, exegomai, bukan menyatakan bahwa akulah Tuhan. Enggak, itu penafsiran. Kenapa penafsiran itu berubah menjadi Yesus itu Tuhan? Karena Kristen ini kepenuhan roh yang mengaku-ngaku Roh Kudus, tetapi makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus. Jadi yang merasuki saudara Kristen, sehingga seluruh pengakuan-pengakuan Yesus yang seakan-akan menyatakan dirinya Tuhan, benar-benar diyakini bahwa itulah Tuhan. Padahal enggak kayak begitu maksud Yesus tuh. Nah, kita lihat. Ketika saudara mengatakan di dalam data-data sebelumnya, Yohanes 1, di situ tertuang, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Itu ucapan Yohanes, penulis Yohanes maksudnya. Itu ucapan penulis Yohanes. Bagaimana dengan ucapan Yesus itu sendiri? Kalau Yohanes sendiri, penulis Yohanes mengatakan bahwa iblis tidak menguasai Yesus, kegelapan tidak menguasai Yesus, Yesus pun mengakui itu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang dan kabur dari komal. Sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, ketika iblis mendatangi Yesus, iblis tidak berkuasa, tidak mampu menembus pertahanan Yesus. Yesus, kalau kau sembah saya, aku berikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu? Tidak. Iblis tidak kemudian mengalah. Lagi-lagi iblis datang melalui Yudas. Iblis masuk ke dalam Yudas, karena kalau iblis bertemu langsung dengan Yesus, iblis gagal. Maka iblis masuk ke Yudas. Apakah Yudas berhasil? Apakah iblis berhasil melalui Yudas? Tidak juga. Kenapa tidak juga? Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan demikian, sia-sialah iblis merasuki Yudas. Iblis ternyata tak mampu menaklukkan Yesus. Maka apa yang terjadi? Ketika iblis diceritakan dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nah, waktu kapan itu? Mana waktu yang baik untuk iblis kemudian berkarya? Pada saat kemudian Yesus terangkat ke langit, iblis keluar dari kubur dan mengaku-ngaku sebagai Yesus. Akulah Yesus, telah diberikan kepadaku kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu sudah bukan Yesus, tetapi itu adalah oknum yang ada di dalam diri Yudas, yang bersama Yudas keluar dari kubur. Ingat, ketika kemudian iblis masuk ke dalam Yudas, apakah iblisnya keluar? Keluar. Tapi apakah dia nggak masuk kembali? Masuk kembali. Mana nubuatannya? Matius 12 nomor 43-45. Ketika orang itu kemudian minta tanda, maka diberikan tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Iblis keluar, lalu mengambil 8 iblis lainnya, 7 iblis lainnya, lalu masuk kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Semakin jahat, dan itu akan dialami oleh angkatan jahat ini. Apa buktinya ketika ia dikatakan semakin jahat? Keluar dari kubur, mengaku Yesus Kristus. Rangkaian cerita itu sudah dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Di Al-Quran juga jelas dikatakan itu. Dalam surah As-Saff ayat 27. Aku Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ini saudara Kristen kalau mau dudukkan perkara ini dengan logika akal sehat, saya yakin saudara akan takjub terhadap informasi yang dibawa oleh para wartawan di dalam Bible itu sendiri. Kenapa? Ada kesinambungan ceritanya dari berita langit. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwanuhum, saudara-saudara mereka adalah iblis. Dan mereka membantu iblis.
Makanya ketika dia terangkan di dalam Matius 28 nomor 18, murid-muridnya ragu. Mereka ragu, mereka takut, ini benar guru kita sih atau bukan sih? Ragu itu. Lalu makhluk itu mendekati mereka lalu berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Itu Yesus. Hah? Itu Yesus. Yakin. Yakin itu Yesus. Mari kita buktikan. Saya menunggu saudara-saudara Kristen yang pernah belajar sampai S-teler untuk naik ke sini supaya kita lihat bagaimana bentuk telernya Anda menghadapi Bang Suma dalam mengkaji data-data ini. Silakan. Oh, itu tadi Bang Zuma yang Bang Zuma ceritakan itu waktu pertemuan Yesus dengan murid-muridnya ya, sampai murid-muridnya takut dan mengira melihat hantu. Iya, Iya. nggak Iya, percaya, iya. mereka nggak percaya. Siap. Ketika Keren. mereka melihat dia, mereka sujud kepadanya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu. Lah kalau Yesus pernah berpesan, "Hei Sambalu, sebentar pun anaknya datang, nuci nikma," itu berarti saya ya yang datang. Tapi kan masalahnya, orang-orang pilihan ini tidak pernah dapat pesan. Muridku, ya paman, nanti hari ketiga aku bangkit yo. Nggak ada Yesus berpesan kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Yesus hanya mengatakan itu sebagai tanda buat angkatan jahat tok. Nggak ada itu. Makanya diterangkan kan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kan 11 murid, Cak Ayu, kan dicerita di situ. Ketika mereka ke-11 murid ini melihat oknum ini keluar dari kubur, mereka sujud menghormat. Tetapi, nah ini masalah ini. Tetapi beberapa di antara ke-11 murid ini ragu. Gimana? Ya, mereka Kalau ragu. dia, nah, Gurunda, mereka kenapa dia- ragu karena pernah Yesus berpesan kan untuk waspada kalau ada yang mengaku iya, Yesus. Oh, siap. makanya ku bilang kalau ada saudara-saudara Kristen ini lulusan S pakai S tonton ke S teler, naik ke sini. Mau lari ke Al-Quran dalam kaidah ini silakan, saya persilahkan. Tunjukkan dalilnya, biar kita ulas. Di surah apa, ayat berapa dalam Al-Quran yang bertalian dengan materi ini dan Anda sangkakan bahwa itu keliru. Mari kita uji. Mau lewat Al-Quran, mau lewat dalil di dalam kitab saudara. Sederhana bukan? Sederhana. Jadi jelas sekali di situ dikatakan di antara ke-11 murid tersebut ragu-ragu. Kalau di dalam Lukas 24 nomor 37 malah lebih parah lagi. Kenapa? Di antara ke-11 murid ini mereka menganggap bahwa yang ada di depan mereka itu adalah hantu. Gimana dong? Saya nih saking percayanya kalau Pak Bom itu manusia sakti. Begitu Pak Bom mengatakan, "Besok aku mati, lalu bangkit pada hari ketiga." Sebagai orang yang percaya kepada Bom bisa kemudian memasukkan mulutnya batang pisang, batang kelapa, jembatan Ancol ditelannya. Kan sakti itu. Sakti berarti dia bisa merubah tai sapi jadi roti. Iya kan? Betul itu. Sakti berarti ketika dia dikepung gorila, dia mampu bebas dan ditelan semua gorilanya. Kan sakti. Jadi kita jadi percaya dong. Orang mati dibangkitkan kemudian oleh Bom. Dia percaya, wah sakti kali si Bom ini. Begitu dia berfatwa, wahai kalian nggak usah takut. Kenapa rupanya Ndul? Besok hari ketiga saya akan bangkit. Berarti orang-orang yang percaya kepada Pak Bom ini pasti akan menunggu detik dia bangkit. Begitu hari ketiga, hari Minggu, domba geleter muridnya menunggu. Kapan ini si gendut keluar dari kubur ini? Lama-lama bongkahan batu itu terangkat, tanah retak,
Akhirnya terjadi gempa, gebam, keluar bom-bom dari kubur. Wah, kira-kira orang yang percaya tadi ngira hantu nggak? Ya enggak lah. Mereka akan takjub, mereka akan datang berpelukan dengan bom-bom. Oh, bom-bom si kurus, laknatullah, ternyata engkau sudah keluar dari kubur hari ketiga. Pasti kayak gitu kan modelnya. Iya kan? Bukan malah mengira hantu. Begitu keluar, hantu. Ngapain juga takut sama bom melihat hantu? Nah, sedangkan dia belum mati aja sudah mirip hantu. Jadi itu mah settingan ajanya. Jadi ketika kemudian murid-murid ini tidak dipesan kalau dia akan melihat gurunya bangkit pada hari ketiga, maka kejadian itu ada. Ya kagetlah mereka, ragulah mereka, takutlah mereka. Itu mah wajar, manusiawi. Maka karena mereka ragu, oknum yang dikatakan oleh penulis Matius ini Yesus mendekati mereka. Lah ya jelas pasti disebut Yesus lah, wong pemikirannya yang mati di salib itu Yesus. Makhluk itu mendekati mereka, lalu berkata kepada mereka, "Hei, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga, di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus." Apa pembuktiannya kalau itu bukan Yesus? Ada yang mau tahu? Mau. Ada yang mau tahu? Mau. Mau? Mau kan dah mau. Serius? Iya dong, serius. Masa sih? Serius ini? Yang lain kayaknya dibawa enggak deh? Mau Kamu dibawa aja tuh, sendiri. Mau semua penasaran semua tuh kan dah. Oke, kita buktikan kalau itu bukan Yesus yang berkata. Kita buktikan ya. Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus mengatakan begini, ketika makhluk ini mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan juga kuasa di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Kita buktikan kalau itu bukan Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa di mana? Di surga. Di mana? Dan di bumi. Di surga. Ini Yesus. Ini Yesus. Bukan Ini lah. Yesus. Bukan kan dah? Enggak, anggaplah Anda itu oten. Ini Yesus. Oke. Kita buktikan kalau itu bukan Yesus. Silakan buka Matius 20 nomor 23. "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mampus. Yesusnya mengatakan, aku tidak punya hak. Di surga itu aku tidak punya hak. Entah itu siapa yang di kananku, entah itu siapa di kiriku, aku tidak punya hak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu disiapkan oleh Bapakku kepada siapa yang akan diberikan oleh Bapakku. Makanya ketika ditanya oleh murid-murid pada saat itu, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu minum cawan yang kamu harus minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Karena ini berbicara tentang surga. Maka ditanya, apa yang kami dapatkan nanti ketika bisakah kami kemudian berada di surga bersama denganmu? Siapa yang di kirimu, siapa yang di kananmu? Maka Yesus mengatakan, "Aku tidak punya hak untuk memberikan siapa yang di kiriku dan siapa yang di kananku. Itu diberikan oleh Bapa, siapa yang Bapa kehendaki." Kan ditanya tuh, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Supaya anakku nanti ini duduk di sebelahmu, di sebelah kananmu, dan satu lagi sebelah kirimu di surga." Ibu dari anak-anak Zebedeus ini itu menghormat kepada Yesus, lalu meminta kepadanya sesuatu. Kata Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah kepada kami supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di surgamu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Apa kata Yesus?
Aku tidak berhak memberikan keputusan siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku. Nah, sedangkan yang di tadi, kepada aku telah diberi kuasa. Baik di surga maupun di bumi. Ini gimana ceritanya? Dua oknum yang berbeda. Betul nggak? Betul Kanda, betul. Nah, itu makanya. Jadi teman-teman Kristen ini, sekali lagi saya katakan, yuk naik ke sini. Kita bahas materi ini sampai tuntas, biar tercerahkan anak bangsa ini. Jangan berada pada persimpangan. Kalau kami umat Islam jelas, Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh, tidak juga kemudian disalibkan. Melainkan yang disalib itu adalah keadaan yang diserupakan oleh pencipta langit dan bumi demi untuk menyelamatkan orang yang dikasihi. Saya kira begitu. Baik, siap. Bang EGP, agamanya apa Bang? Selamat siang. Bang EGP. Bang EGP, agamanya apa Bang? Ya, izin saya turunkan Bang ya, izin saya turunkan. Ya, kawan-kawan Muslim standby dulu di bawah, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Waktu kita sisa sekitar 40 menitan. Karena mau Jumatan Bang Zuma. Saya juga mau Jumatan. Teman-teman yang Kristen dulu yang naik ya. Izin kawan-kawan Kristen. Silakan kami kasih kesempatan teman-teman Kristen. Di sini sudah jam 11.20 teman-teman. Beda jadwal kita. Silakan kami kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Yang Muslim standby dulu. Silakan teman-teman Kristen. Ngeri kali Matius 20 nomor 23 ini ya. Thank you ilmunya Kanda. Sami-sami uding. Sami-sami uding. Coba kita naikkan lagi ya. Ngeri kali woi. Tambah nampak ya bahwa yang datang kepada murid-murid sampai murid-murid itu ragu, itu bukan yang asli. Oke, Bang Lembut selamat. Kenapa, Bun? Iya. Bagus sekali woi. Silakan Bang Kebenaran, naik Bang Kebenaran. Ada Bang beritakan kebenaran di bawah. Ini berat ini. Sorry, make up transfer. Oke, ini Teman ada tadi Edi Bahar. kakinya digigit kepiting naik ke sini. Dia ngaku ateis ini, Bang Edi Bahar, Burunda. Bang Edi, selamat pagi Bang Edi, jelang siang. Bang Edi. Pagi. Ya, silakan saudara. Oh ya, Ada yang mau disampaikan, silakan. oke, ini saya Edi sering lihat konten-kontennya Bang Zuma nih. Ya, Sementara saudara, silakan. saya kan bisa dibilang katakanlah ateis, enggak apa-apa. Nah, jadi yang pertanyaan saya ini kepada Bang Zuma begini. Di dalam Islam sendiri itu kan terpecah-pecah lagi ya, bahkan Nabi juga pernah menyampaikan ke depannya Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bang Zuma ini selalu mencari Kristen sebagai lawan? Kenapa tidak selesaikan di internal Islam dulu, Bang Zuma? Terima kasih. Oke. Kalau di Islam itu perbedaan itu adalah hikmah. Arti membuktikan luasnya agama Islam itu. Luasnya materi-materi agama Islam. Perbedaan kami di Islam itu bukan perbedaan tentang konsep ketuhanan. Perbedaan kami hanya dalam prosesi ibadah. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang 2 kali azan, ada 1 kali azan. Itu bukan masalah. Justru itu adalah hikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami sebagai seorang Muslim. Syukran saudara love. Jadi Anda harus pelajari itu. Di Islam itu semakin banyak kemudian pandangan yang berujung kepada Quran, semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu luas cakupannya. Sedangkan kami tidak sanggup menjalankan seluruh cakupan yang ada di dalamnya. Maka kami putuskan, kami mengadakan tarekah atau jalan menuju kepada Allah dengan jalan yang kami pilih. Karena jalan menuju Allah itu banyak. Selama berpangku kepada satu keadaan,
la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kami adalah jamaah. Kami adalah satu perkumpulan yang sama. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Lalu kenapa harus Kristen? Karena Kristen ini mengajak manusia Islam untuk menyembah kepada makhluk roh yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan, yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada makhluk roh? Ada? Enggak ada. Yesus pun tak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk roh. Sedangkan agama Kristen masuk ke Indonesia, sengaja mereka mengambil istilah Al-Quran itu untuk melakukan praktek yang dipraktekkan oleh Paulus dalam 1 Korintus itu. Bahwa kepada orang Yahudi, nyamar Yahudi, pada orang Romawi, nyamar Romawi. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak pengikut. Akan diajarkan di dalam agama Kristen pula untuk berpura-pura. Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui. Propasis dalam bahasa Yunani, mengelabui itu apa maksudnya? Mengelabui, maksudnya apa itu kalau melabui? Berpura-pura, ya atau santer-santer yang membohongi atau menipu. Aku tetap bersuka cita. Nah, kami nggak mau. Bahkan dikatakan di dalam agama Kristen itu, kamu tidak akan mendapatkan kasih karunia jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum yang datang kepada Nabi Musa. Oh, berat kali agama kayak gitu. Kami nggak mau. Apalagi menyembah kepada makhluk yang roh. Kami nggak mau. Andai saja Kristen ini sama seperti Anda yang ateis, tidak mengajak orang menjadi ateis, sama seperti Hindu tidak mengajak orang lain menjadi Hindu, sama seperti Buddha tidak mengajak orang menjadi Buddha, maka ngapain kami menghadang pergerakan pemurtadan yang mereka lakukan? Ngapain? Kok tidak ada orang yang mau murtad? Tetapi karena mereka melancarkan segala aksi untuk memurtadkan orang, maka kami tampil kemudian untuk menghalangi umat Islam agar jangan tertipu oleh ajaran yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Tapi saya rasa sebagai ateis itu bukan urusan Anda. Potong sebentar. Urusan Anda itu harusnya, saudara, urusan Anda itu harusnya Anda berpikir dari mana nonot Anda itu ada. Kok tiba-tiba ada nonot Anda? Anda harus berpikir itu. Jangan kau urusi agama. Urusi kenapa ada kepalamu. Kenapa ada langbungmu. Kenapa semakin hari kau semakin tua. Sabar. Kenapa semakin hari semakin tua. Kenapa bisa? Kenapa kau nggak tahan rasa tuamu itu? Keadaan tuamu. Kenapa nggak jadi anak muda terus? Seakan-akan ada kekuatan yang menarik engkau untuk menghilang di atas muka bumi ini. Itu yang Anda harus pikirkan. Jangan pikirkan agama. Karena Anda ateis. Orang yang tidak bermanfaat sama seperti monyet. Tidak punya agama. Izin Gurunda, aku mau tanya juga dong satu nih Bang Zuma. Kalau ada Islam, misalkan kita agama Masya Islam Allah. terus dia ngakunya Kristen gitu, Kanda. Itu gimana itu, Kanda? Syahadat batal ya? Ya, itu penghuni neraka itu, iblis. Kalau misalkan dia Islam terus ngakunya ateis gitu, gimana itu Bang Zuma? Oh, itu batal, akidahnya batal. Tauhidnya batal. Aduh, Bang Edi gimana itu Bang Edi? Syahadat ulang Bang Edi ya? Kalau dia Muslim, maka dia sudah meninggalkan Islam. Ulang. Dia membatalkan Kesempatan bicara. Ini ya, itu dia membatalkan adanya Allah. Iya, dia mengaku ateis, ini bahaya orang. Ya, kalau ateis itu kan sama seperti monyet. Monyet juga tidak punya agama, tapi mereka masih hidup dari pemberian Tuhan. Dia mau menikmati pemberian Tuhan, tapi dia tidak mengakui adanya Tuhan. Itu monyet, sama seperti monyet. Sama seperti yang keluar dari jamban, yang keluar ke jamban. Oke, Bang Edi, terima kasih ya. Tolong itu turun sendiri kan? Nah, kabur sendiri kan? Iya, ateis itu begitu. Tidak percaya kepada yang menciptakan dirinya, ya sama seperti pun masih percaya, kurasa. Ya urus agamamu, mau ateis dia mau apa dia. Makanya jangan kesini Cak Ayu. Bego. Ateis ngapain ngurusin agama, kan lucu. Kau urusi agama Kristen, ateis, semua kau urusi. Harus, kalau Kristen wajib. Kalau Kristen itu wajib diurusin. Urus saja lah apa agamamu. Jangan terlampau. Ya justru karena saya ngurus agama saya ini, makanya saya ngurus agama Kristen. Lucu ente itu. Nah, karena Kristen masuk ke Indonesia, mencipta-cipta agama Islam, supaya dianggap agamanya itu sama seperti agama yang datang dari langit. Terus kamu kenapa curhat di sini? Sahabat Kututuri, barakallahu fikum wa ahlikum.
Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Jangan tensian, santai aja. Saya berbicara mengenai fakta, real. Kalau ada manusia tidak menganggap adanya Tuhan, ya sama seperti monyet. Monyet, mau kemana lo? Mau ke pasar, ngapain? Mau beli baju, ngapain beli baju? Ya karena malu lo. Kamu malu kepada sesamamu makhluk, tetapi yang mengadakan nonotnya menggelantung di selangkanganmu, kau nggak malu. Begitu Jo, pakai otak tuh. Kalau Anda itu tidak bertuhan, ya sekalian jangan pakai baju dong. Telanjang aja. Jangan makan nasi, jangan makan yang lain, makan sampah. Makan eekmu yang keluar dari pantatmu itu. Kejam kan Bang Zuma? Yo kejam. Harus Bang Zuma, harus kayak gitu, nggak bisa